KPPM. Majelis Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu yang minggu ini sampai minggu depan telah berulang tahun, baik berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Untuk warta selanjutnya dari KPAR, penggalian dana Natal KPAR, yaitu berupa penjualan kalender. Bapak Ibu bisa mendapatkan dari stand yang sudah KPAR sediakan atau kepada Ibu Cici, di mana harga per eksemplarnya 20.000. Untuk pelayanan perjamuan Kudus Advent akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 Desember jam 7 pagi, di mana cawisan untuk warga dalam ibadah Patuen tanggal 23 atau 24, berikut tanggal 30 atau tanggal 1 Desember. Untuk cawisan untuk majelis jemaat dilaksanakan hari Rabu tanggal 1 Desember jam 18.00. Nanti langsung pengambilan gambar. Warta donor darah. Setelah beberapa kali mengalami penundaan karena kondisi pandemi dan penerapan PPKN, donor darah tertunda, dan nanti pelaksanaan Minggu tanggal 15 Desember itu Bapak Ibu yang sudah bisa mempersiapkan diri, akan dilaksanakan jam 9 di ruang SD. Ini juga ada titipan dari panitia pemilihan penetua dan diaken. Kartu telah diedarkan dan Bapak Ibu mungkin semuanya sudah menerimanya. Nanti pengumpulannya terakhir hari Selasa tanggal 30 November, dan yang nanti ada petugas yang akan mengambil, petugasnya yaitu yang sudah mengantar ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian warta. Berikut nanti setelah ibadah ini jangan keburu-buru kundur dulu. Nanti ada sambutan dari jemaat maupun anak-anak yang sedang sidi, di mana sambutan jemaat akan diberikan oleh Bapak Rerep. Untuk warta berikutnya dipersilakan Bapak Ibu melihat ke warta jemaat. Terima kasih. Marilah kita masuki peribadahan di pagi ini. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ibadah ini, kami persilakan untuk berdiri. Kita pujikan Kidung PKJ nomor 8 bait yang pertama dan ketiga.
Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, marilah kita pada saat ini masuk ke dalam ibadah kita di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu kami di dalam memasuki minggu Advent yang pertama, di dalam pelayanan peneguhan sidi pada saat ini, kami lakukan hanya di dalam pertolongan kasih dari Allah yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kehidupan kami kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah kiranya beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Bagi kita yang sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Yang demikian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 3 ayat 13, demikian firman-Nya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menguatkan hati adalah sebuah proses ketekunan diri dari hari ke hari. Tidaklah mudah, namun biarlah kita boleh tetap setia, tidak bercacat dan boleh kudus di hadapan Allah. Pertanyaan bagi kita, sudahkah sampai saat ini kita boleh tetap setia, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan boleh senantiasa berserah seutuhnya kepada Dia. Mari kita sambut dengan menyanyi, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Kidung Jemaat nomor 77, maaf salah judulnya. Pujian yang boleh kita hayati bersama, pujian itu senantiasa mengingatkan kita bahwa saat ini kita sudah memasuki masa Advent, masa penantian akan kehadiran Kristus yang kedua. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menghayati pertobatan kita di hadapan Tuhan, jikalau sampai saat ini hidup kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menghayati pertobatan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 39 bait yang ketiga, ku diberi belas kasihan. Jika
menyerahkan diri kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Seperti pujian yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah pujian kami boleh kami hayati atas ketidaksempurnaan kami. Kami mengaku diri berdosa, kami mengaku diri tidaklah sempurna. Kami mengakui atas segala kelemahan diri kami di hadapan Tuhan. Seraya mensyukuri setiap rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami, kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami boleh menjalani hidup kami hari lepas hari, semakin seturut dengan kehendak Bapa, semakin seturut dengan kebenaran firman-Mu, semakin seturut dengan setiap hal yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap kesempatan dan juga pembaruan hidup kami yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa dan yang senantiasa memberi kami limpah rahmat dan kasih setia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita yang mengaku atas segala dosa dan pelanggaran kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46 bait kedua dan kelima. Silakan duduk dan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama akan masuki pelayanan firman. Sebelum itu kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari Matahari Bersinar di Pagi Hari, Bahwa Serta dengan Allah. Dipersilahkan. Persembahan pujian dari bapak-bapak muda di tahunnya.
bagaikan raja wali, sampailah tuamu. Aku Yesus berkatilah, dan sampai putih rambutku aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulkanmu dan menyelamatkanmu. Monggo samindere Gusti, monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samindere Gusti, monggo. Monggo, nggih. Puji Tuhan, kiranya persembahan pujian tadi semakin memberikan kita sukacita memasuki Minggu Advent yang pertama ini. Kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab yang akan dipandu oleh Penatua Diaken Jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pagi ini kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbingan hamba-Mu ini. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman, sehingga apa firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami. Bicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 33. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.
Kita sambut dengan mazmur. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, sekalipun dalam kondisi gerimis, dingin, tapi kita boleh tetap bersuka cita, membangun ibadah, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun kita semua yang ada di gereja pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat orang datang ke gereja, lalu menanti ibadah dimulai, biasanya ada beberapa kebiasaan yang dilakukan. Ada yang datang langsung berdoa, ada yang datang lalu apa? Ngobrol, ada yang datang membaca warta, ada yang datang membuka Alkitab, dan seterusnya. Saya rasa tidak banyak perbedaan saat kita melihat situasi di stasiun. Saat orang menunggu kedatangan kereta api, banyak hal yang dilakukan. Dan bahkan yang seringkali menjadi rujukan itu ya, melihat pesan, melihat media sosial, dan seterusnya. Hanya saja Bapak, Ibu, dan Saudara, baik menunggu di stasiun, menunggu ibadah dimulai, menunggu di rumah sakit, menunggu panggilan, semua tentu diharapkan boleh tetap fokus. Kalau sedang main game, terus dipanggil, tidak kedengaran, apa yang terjadi? Naik kereta ya ketinggalan. Kalau ke rumah sakit, ya sudah, namanya dipanggil, tidak terdengar, sudah dilewati, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
Begitu hanya di dalam teks kita hari ini, di dalam menyambut kedatangan Allah di dalam minggu Advent. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama dengan warna simbolis ungu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan semangat kita menghayati bahwa Allah pasti datang untuk yang kedua. Hanya saja waktunya kapan? Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kalau Allah memberitahu waktunya, yang kedua akan datang, pasti ya kita, Sekarang kita tidak tahu waktunya kapan, sehingga pesannya selalu adalah supaya kita berjaga-jaga, waspada, dan jangan terlena. Tapi pertanyaannya, bagaimana saat kita berjaga-jaga? Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita harus berjaga-jaga itu tidak dengan lesu, tidak dengan takut, tapi kita berjaga-jaga harusnya dengan sukacita dan hidupnya yang semakin berkenan kepada Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-33, Bapak, Ibu, dan Saudara, disebutkan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya kebenaran firman Tuhan harus tetap nyata, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, menunggu kedatangan Tuhan sampai hari ini. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita? Tahun 2021 masih diberi kesempatan. Kalau membayangkan misalkan besok Tuhan Allah akan datang, bagaimana persiapan kita? Apakah kita benar-benar sudah siap? Kalau mendengar di dalam ungkapan orang Kristen, Maranatha, mari Tuhan datanglah. Benar, kita sudah siap? Ataukah kita masih banyak hal yang harus diperbaiki? Kedatangan Tuhan Yesus hendaknya tidak membuat takut dan cemas, tapi adalah harus dengan sukacita dan siaga. Loh Pak, kenapa kok harus dengan sukacita? Sebagai orang Kristen, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kehadiran Kristus datang ke dunia adalah bagi kepada setiap orang yang percaya mendapatkan anugerah keselamatannya. Sehingga harusnya sukacita. Sukacita tapi juga bukan sukacita dengan pesta pora, tapi iman dan harapan. Iman dan harapan. Artinya harapan yang terus kita bangun di dalam Kristus. Masa Advent diperlukan dengan mempersiapkan hati dan iman kita. Bagaimanakah saat ini memasuki Advent pertama, iman kita semakin diteguhkan atau semakin lemes? Kita menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan kok tidak datang-datang, bahkan ada yang frustasi, wes aku tak minum racun aja, supaya segera ketemu dengan Tuhan. Wes aku tak pergi naik gedung, saya tak turun aja. Lalu supaya saya segera ketemu dengan Tuhan dan seterusnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-34 Bapak, Ibu, dan Saudara. Di ayat yang ke-34, mari kita baca bersama-sama. Demikian. Ayat 34 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya adalah jangan sampai kedatangan hari Tuhan datang seperti jerat. Tahu jerat ya? Jerat itu seperti tali yang artinya kita terjebak akhirnya, loh kok sudah ya? Kok sudah datang ya? Terus kita bilang, Tuhan minta waktu ya? Apa bisa? Apa bisa terus kita nawar, Tuhan minta waktu? Tidak. Oleh karena itu maka di ayat 33 tadi kita diingatkan supaya hidup benar dan kudus saat kedatangan Tuhan. Hal ini senada dengan di 1 Tesalonika ayat 3 ayat 13 yang menjadi dasar ibadah kita hari ini. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah
dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Kristus. Tidak bercacat dan tidak bercela. Waduh, pasti alasannya begini, Pak, wong saya ini orang berdosa, bagaimana tidak bercacat? Tapi seberapa usaha keras kita supaya hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana sikap hidup kita di dalam Advent ini? Kalau kita melihat tadi tanda-tandanya, ada peperangan, ada macam-macam tadi, tentu membuat kita miris. Tapi apakah itu belum terjadi? Sudah. Mari kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bersiaga, gembira, optimis dalam pengharapan. Apalagi di tengah pandemi ini Bapak Ibu Saudara, nilai optimisme itu begitu kuat. Harus kuat supaya imunitas kita semakin bertambah. Jangan sampai di tengah pandemi seperti ini lalu kita ngelokro, kita tidak optimis dan bahkan kita patah semangat. Jangan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita tetap memiliki optimis di dalam kehidupan kita. Sekalipun berbagai macam pergumulan dan juga di dalam persoalan kehidupan. Sikap tobat dan berpaling kepada Allah itu hendaknya dengan kita mau menata hati kita. Kenapa kok hati yang ditata? Karena semua cermin kehidupan kita berangkat dari hati. Mari kita menata hati kita. Yang mudah jengkel, ayo kita belajar bersama-sama untuk lebih sabar. Yang suka marah, mari kita menata hati kita supaya lebih kalem. Yang kita mudah mendendam, mari kita menata hati kita supaya kita mau mudah untuk mengampuni. Pikiran dan perkataan kita hendaknya semakin sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kedatangan Kristus itu bukan lagi bencana, tapi harusnya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Allah telah mengasihi manusia dan ingin manusia selamat. Oleh karena itu maka mari kita merespon dengan membuka hati dan merespon panggilan keselamatan dari Tuhan. Hari ini anak-anak kita ada 4 orang yang akan meneguhkan imannya di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah respon dari panggilan Tuhan akan keselamatan yang dianugerahkan. Sekali lagi saya menyampaikan CD bukanlah sebatas ritual, bukan sebatas ritus, tapi kedewasaan iman yang harus bertanggung jawab. Sekali lagi, CD adalah kedewasaan iman yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap tantangan iman. Bertanggung jawab terhadap tantangan jika bertemu dengan pasangan hidup. Tantangan iman jikalau di dalam dunia pekerjaan dan tantangan iman untuk tetap setia sampai kapanpun kepada Sang Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak yang terkasih, CD adalah peneguhan iman kalian. Saat kecil diserahkan oleh orang tua di altar kudus Tuhan. Dan saat ini mereka akan mengaku imannya secara pribadi. Hal ini tentu menjadi kesukacitaan bagi kita semua persekutuan. Namun jikalau tidak, maka itu akan menjadi keprihatinan persekutuan dan terlebih kesedihan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah menjadi dewasa, kalian masih memiliki tanggung jawab, yaitu membangun persekutuan bersama. Baik sebagai pemuda, baik sebagai warga dewasa, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, keterbukaan hati hendaknya membuat kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Hidup dalam pengharapan, bukan ketakutan. Hiduplah dalam pengharapan, bukan ketakutan atau kecemasan. Seperti di ayat yang ke-36 tadi disebutkan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga sambil apa? Main HP. Berjaga-jaga sambil buka WA. Berjaga-jaga sambil berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa? Doa adalah pondasi yang tidak terlihat. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya tengok-tengok di pembangunan kantor cabang di sebelah. Ada salah satu warga jemaat yang juga ikut membantu, Pak Erjam, menceritakan tentang proses pondasi di bawah itu. Pondasinya cukup dalam, pondasinya besar. Tapi Pak, ini nanti kalau sudah mulai naik itu akan ditutup. Tidak akan kelihatan. Begitupun juga dengan doa. Doa adalah pondasi kehidupan kita, tidak pernah akan kelihatan, tapi yang akan menopang bangunan. Dan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang harusnya kita bangun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maka selamat membangun kehidupan secara dewasa di dalam Kristus, di dalam masa-masa penantian. Sehingga Natal bukan hanya sebatas sukacita gebiar, tapi penghayatan akan kedatangan Kristus yang kedua. Saya ingat sebuah lagu, Mari Masuk. Panjenengan pernah dengar lagu itu? Pernah? Bisa nyanyi ya? Karena saya enggak bisa nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tiang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tiang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Biarlah Yesus ada di dalam hati kita. Kita satukan hati dalam saat yang teduh. Biarlah Tuhan, Engkau tinggal di dalam hati kami dan hidup kami diperbarui, menguatkan pengharapan kami di dalam minggu-minggu Advent ini. Terima kasih Bapa atas kekuatan pengharapan, dan biarlah kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan berseru. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama masuk di dalam ucapan syukur minggu kita yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Persembahan minggu akan diedarkan dengan kantong. Tetap satu kali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dasari
melalui firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama sampai dengan yang selesai. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama masuk di dalam peneguhan CD. Namun sebelum itu kita akan bersama mendengar persembahan pujian dari anak melodi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil dan berserah kepada Yesus secara medley.
Puji Tuhan, melalui persembahan pujian ini membawa kita masuk di dalam pelayanan CD. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini ada beberapa anak kita yang ingin mengakui imannya di hadapan Tuhan. Pada waktu masih kecil mereka sudah menerima tanda baptis. Berkat ketekunan dan kesetiaan orang tuanya dalam membimbing dan mendidik. Mereka telah mengenal Allah dan karyanya seperti yang telah disaksikan dalam Alkitab. Sekarang mereka ingin mengakui imannya kepada Tuhan. Mereka adalah Ardia Wiwaha Pasca Adi Santoso, Tingales Judiman, Dani Ari Setiawan, Samgar Yunita Krisnanda Saputri Yonada. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berkat ketekunan dan kesetiaan yang dilandasi oleh imannya kepada Tuhan, orang tuamu masing-masing telah mendidik dan membimbing kamu dalam pengenalan akan Allah dan karyanya dalam Tuhan Yesus. Gereja melalui pelayanan katekisasi juga telah mengajar kamu untuk melengkapi pengajaran yang telah diberikan oleh orang tuamu. Oleh sebab itu apa yang telah kamu terima selama ini, kiranya dapat tertanam dengan baik dalam hatimu. Jauhilah ajaran-ajaran yang sesat, supaya hidupmu dapat selamat seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Perlu diketahui bahwa pengakuan dan janji yang kamu nyatakan merupakan pengakuan dan janjimu kepada Tuhan sendiri. Sudah on? Apakah saudara-saudari percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah, Sang Pencipta dan Juru Selamat dalam Yesus Kristus, serta yang telah mempersekutukan umatnya dengan perantaran Roh Kudus? Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudari percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sejati,
yang telah bangkit dan membangkitkan hidupmu di bawah bimbingan Roh Kudus. Bagaimana jawabmu? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara-saudari berjanji bahwa akan tetap setia? Saya ulangi. Apakah saudara-saudari berjanji bahwa akan tetap setia kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh dan setulus hati, sebagaimana Tuhan Allahmu yang juga setia dengan janjinya? Bagaimana jawabmu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Selaku warga jemaat, apakah saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, berjanji akan ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan jemaat Tuhan dimanapun kalian berada? Bagaimana jawabmu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada Bapak Ibu Saudara warga jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara warga jemaat juga bersedia menerima mereka selaku warga jemaat dan saling mendukung dalam doa demi kemuliaan Kristus sendiri? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara warga jemaat Tuhan? Apakah bersedia? Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku yang kekasih, sekarang nyatakanlah imanmu dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan jemaat bersama-sama mengamininya di dalam hati. Dipersilakan untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum mereka mengikrarkan iman, mengikrarkan di dalam kasih setia Tuhan, anak-anak kita akan kita mohonkan doa dan berkat. Sebelum itu mereka akan mempersembahkan pujian yang ingin mereka nyatakan.
kita berdoa dan kita mohon berkat untuk anak-anak kita. Biarlah pujian yang boleh dinyanyikan, boleh membumbung tinggi di hadapan-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi komitmen mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat pada saat ini. Di setiap perjalanan kehidupan mereka, di dalam iman percaya mereka, biarlah mereka boleh tetap berpegang erat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sebagai juru selamat kami dan juga keteguhan di dalam iman percaya kami. Kami mohon kekuatan dan kami mohon berkat untuk anak-anak-Mu yang terkasih ini ya Bapa. Kasih dan kuasa dari Allah Bapa memberikan kekuatan, kesetiaan, dan kedewasaan di dalam iman percaya, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa meneguhkan iman percaya kalian di dalam menapaki kehidupan hari lepas hari, tercurah di dalam kuasa Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Amin. Cuma dipersilahkan duduk, anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Anak-anak yang terkasih, kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat begitu mengucap syukur bahwa saat ini kalian telah meneguhkan iman percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Oleh karena itu, surat baptis ini hendaknya senantiasa boleh menjadi pengingat akan tanggung jawab kalian di dalam iman kedewasaan. Selamat ya. Ya. Selamat. Selamat. Selamat, Mas Sanggar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mengumpulkan ucapan syukur khusus dengan bersama menyanyi dari NKB. Anak-anak dipersilahkan memulainya terlebih dahulu. NKB 135.
Mari bersyafaat. Mengucap syukur untuk kebersamaan kami hari ini, yang begitu lama kami rindukan ya Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara kami, yang saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Baik yang ada di rumah, baik juga yang ada di gedung gereja saat ini. Kami percaya atas kerinduan kami bersama, biarlah Tuhan kami juga boleh saling bercengkrama dalam kasih, dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima melalui pekerjaan kami, melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur, sekalipun banyak pergulatan batin, sekalipun banyak persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, namun biarlah kami boleh tetap belajar untuk mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu. Dan biarlah di dalam memasuki minggu Advent pertama ini, kami masuki dengan sukacita, kami masuki dengan pengharapan, karena Engkau hadir sebagai juru selamat bagi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban berat dan di dalam pergumulan kehidupan. Kami mengucap syukur untuk saudara kami. Hari ini boleh bersama-sama dengan kami, Ibu Suprapto Adi Josio. Dan juga kami mengucap syukur untuk Bapak Subroto yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami membangun ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh tetap menguatkan pengharapannya, Tuhan kuatkan sukacita di dalam hatinya. Kami percaya bersama dengan Tuhan hidup kami tidak pernah sia-sia. Kami berdoa untuk Ibu Sepangayunan Tias, kami berdoa untuk Ibu Suryanto, kami berdoa untuk Ibu Ngatini Suratman, kami berdoa untuk Bapak Waspodo, kami berdoa untuk Eyang Putri dan Eyang Kakung, Eyang Kasto. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ratna Hidayati yang saat ini sedang di dalam proses pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mahyani di dalam kesehatannya. Bapak Yoni Warsito, Bapak Senari Sumarsono, Ibu Sri Harjati, dan juga Ibu Saudari Enggar Cahyo Erani yang saat ini juga dirawat di rumah. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Hanung Bayu Sukendro yang hari ini akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan berikan kebaikan, kelancaran, dan juga pasca operasi berikan pemulihan yang terbaik. Kami percayakan setiap prosesnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan keluarga yang merawat, kami serahkan setiap orang-orang baik, kiranya Tuhan memberikan penghiburan saudara-saudara kami melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Secara khusus kami berdoa saat ini untuk saudara kami Bapak Martinus Herwadi Susanto yang Tuhan tambahkan usianya pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam hidup dan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini kami tidak ketahui keberadaannya, dimanapun mereka berada. Baik saudara kami, handetolan keluarga yang saat ini jauh di luar kota, yang saat ini jauh di luar pulau maupun di luar negeri. Tuhan boleh tetap menyertai perjalanan kehidupan mereka di dalam kasih setia Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan yang saat ini masih terus berjalan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk boleh ambil bagian di dalamnya. Kami juga berdoa untuk panitia Pilpendi
yang saat ini sudah di dalam proses tahap yang kedua. Kiranya Tuhan berikan kebaikan, kelancaran. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam prosesnya. Kami juga berdoa untuk panitia Natal tahun 2021 yang saat ini sedang berproses dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati dan pimpin supaya setiap agenda-agenda kegiatan pelayanan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini boleh menyapa setiap hati dan batin kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pribadi dan juga keluarganya. Kami percaya Tuhan menempatkan kami untuk boleh ambil bagian di dalam pelayanan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak yang baru saja meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan, kami serahkan pribadi-pribadi mereka dan juga keluarganya untuk boleh tetap setia, untuk boleh berpegang erat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini sedang menjalani proses tugas akhir, yang saat ini bergumul akan pasangan hidupnya, dan juga di dalam sekolahnya. Kami menyerahkan anak-anak warga jemaat Tuhan yang begitu rindu untuk boleh bersekolah minggu. Kami serahkan anak-anak warga jemaat Tuhan dari KB, TK, SD, SMP, SMA. Dan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, bangsa dan negara kami saat ini masih tetap bersiaga, berjaga-jaga di dalam pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan kami boleh tetap menjadi warga negara yang baik, dan biarlah kami juga boleh mensukseskan program pemerintah melalui vaksinasi nasional dan juga tidak melakukan perjalanan mudik untuk Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami mohon atas segala anugerah dan berkat Tuhan, dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan percayalah Tuhan yang penuh rahmat
memberikan kita kekuatan untuk boleh tetap berjaga-jaga. Jangan pernah terlena, tetaplah mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 bait yang kedua, apapun juga menimpamu. Kita berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami mempercayakan setiap proses minggu-minggu Advent kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Teguhkan hati kami dan berikan kami sukacita. Kami mengucap syukur untuk setiap persembahan pujian yang hari ini boleh diberikan, diaturkan kepada Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara, Tuhan menyinari saudara dengan kasih setianya. Sayapnya tempat pernaungan dan sabda Kristus sumber kekuatan di dalam hidup. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tercurah bagi saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Demikian jalannya ibadah, puji Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut akan ada sambutan dari jemaat, yaitu Bapak Rerep terkait dengan anak-anak kita yang menerima peneguhan CD. Dan nanti setelah Pak Rerep memberi sambutan, dipersilakan adik-adik yang menerima peneguhan CD untuk maju ke depan. Di depan, berikut orang tuanya di lapis kedua di belakangnya. Monggo Pak Rerep. Baiklah Bapak dan Ibu, kita awali dengan anak-anak untuk menyampaikan isi hatinya. Setelah itu nanti ada penyerahan dari lingkup anak-anak kepada lingkup pemuda, dari KPAR kepada KPPM.
Kami persilakan anak-anakku terkasih maju bersama-sama untuk menyampaikan isi hatinya. Monggo. Di sini aja. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kami dalam angkat CD. Dan pada hari ini, dan juga berterima kasih kepada panitia dan diaken yang telah mendidik kami dalam memperkuat iman kami kepada Yesus Kristus hingga pada hari ini kami dapat bisa angkat CD. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada majelis jemaat yang juga menjadi saksi bahwa kami telah angkat CD. Demikian ucapan terima kasih kami, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Demikian ucapan terima kasih dari anak-anak. Kami persilakan di depan. Kami mengundang salah satu pamong anak-anak dan salah satu pengurus pemuda untuk menerima anak-anak ini. Ya, mari silakan. Ya, di situ aja. Ya. Ya, di samping kiri kanan bagus. Ya. Baiklah, Ibu Bapak, saatnya salah seorang wakil pamong anak-anak akan menyerahkan 4 saudara yang baru CD ini untuk diterima di lingkup kegiatan pemuda, diterima oleh pengurus KPPM. Dalam hal ini yang mewakili pamong adalah Diaken Rutia. Kemudian akan menerima dari pengurus KPPM adalah saudara Anto. Baiklah. Ketika aku masih anak-anak, aku berpikir secara anak-anak dan aku dibina oleh ibu dan bapak. Sekarang saatnya aku naik untuk menjadi pemuda yang mandiri. Akan bersama dengan teman-teman pemuda bergerak melayani Tuhan. Silakan menyerahkan. Ya. Iya. Iya. Terima kasih anak-anakku. Silakan sekarang kembali ke tempat. Iya. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan sekaligus kami mewakili majelis gereja, sekaligus juga warga jemaat, ingin menyampaikan kata sambutan. Yang pertama, Bapak Ibu dan kita semua yang ada di gereja maupun yang di rumah, untuk bersyukur karena ada anak-anak kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi dewasa, mandiri secara iman. Ini sesuatu hal yang istimewa, bukan kebetulan, tetapi rancangan Tuhan ada di dalamnya. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan sedikit pesan buat anak-anakku. Anda memang sudah tidak menjadi binaan KPAR, Komisi Pembinaan Anak dan Remaja, karena Anda sudah masuk di kelompok dewasa, dalam hal ini pemuda. Sehubungan dengan itu, maka bukan berarti Anda harus meninggalkan KPAR, tetapi justru ambil bagian di dalam pelayanan adik-adik Anda.
Kalau dulu Anda menjadi junior, sekarang sudah menjadi senior bagi adik-adik kita. Apakah Anda siap? Saya ingin jawaban yang keras dari Anda. Siap? Terima kasih. Ini janji dari mulut Anda yang harus Anda penuhi. Jadi Anda, anak-anakku yang terkasih, sampean harus ambil bagian untuk ikut melayani KPAR. Oleh karena itu, Pamong dan pelayan KPAR mohon mencatat hal ini. Nanti Diaken Rutia akan mencatat dan menyampaikan kepada teman-teman Pamong bahwa adik-adik ini ambil bagian dalam pelayanan. Demikian juga kepada pengurus KPPM, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, tolong adik-adik ini disambut. Dan seyogianya Anda ambil inisiatif, proaktif, lebih mau mendekat kepada kakak-kakak yang sudah berkecimpung di pelayanan pemuda. Silahkan ambil bagian sesuai talenta Anda. Begitu ya. Nah, kemudian perkenankan kami juga memohon Bapak Ibu, orang tua, meskipun anak-anak kita ini sudah sidi, namun demikian juga masih membutuhkan pendampingan dari orang tua. Di dalam langkah pelayanan, di dalam langkah proses kehidupan, di dalam langkah studi dan sebagainya, di dunia ini masih perlu pendampingan orang tua. Oleh karena itu jangan merasa sudah cukup berdiri sendiri. Kami mohon paling tidak kita mendoakan setiap hari. Nah, anak-anakku kami pesan nanti di rumah silakan ambil bagian Anda yang kokoh iman ini menguatkan mesbah di dalam rumah tangga. Ajaklah seluruh keluarga, bapak, ibu, mbak, adik-adik, mas, adik-adik, pak, di bude, mbah yang dekat di rumah Anda untuk membangun mesbah keluarga. Berdoa, menyanyi, dan sedikit membaca firman Tuhan. Itu harapan kami. Baiklah, perlu kami sampaikan khususnya kepada anak-anak, ruwet rentenging gereja ini banyak. Sampai kalau misalkan dimuat di warta jemaat, tidak muat. Namun Anda bisa ambil bagian apapun ruwet rentenging gereja. Ruwet renteng itu artinya kesibukan pelayanan. Banyak hal. Gitu ya. Dan oleh karena itu siapalah Anda suatu ketika akan dipilih menjadi penatua dan diaken. Syukur kalau ada yang dipanggil untuk menjadi pendeta. Tuhan berkati. Nanti menggantikan Pak Pendeta Guguh. Iya. Iya, itu ya. Nanti kalau sudah jadi pendeta, yang kurus-kurusnya akan jadi gemuk. Iya. Saya kira itu sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga menyampaikan selamat berbahagia